Hello, Assalamualaikum. Welcome to the next video. Video kali ini merupakan video bahasa Inggris untuk kelas 8 yang merupakan part ketiga dari chapter 12 yang berjudul Don't Forget It, Please. Pada part pertama dan part kedua, saya telah membahas tentang short message. Nah, pada video part ketiga ini, saya akan membahas tentang notice. Oke, sebelum saya jelaskan tentang materi notice yang ada pada buku paket bahasa Inggris kelas 8 When English Rings a Bell, saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari notice. Yang pertama adalah pengertian. Nah, apa sih notice itu? Notice adalah salah satu jenis short functional text atau teks pendek yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan, simbol, dan memberikan instruksi atau peringatan kepada publik. Notice bisa berbentuk warning atau caution, yang artinya peringatan. Sedangkan tujuan dari notice yang pertama yaitu to give an instruction, untuk memberikan perintah. Yang kedua, to give information, untuk memberikan informasi. Yang ketiga, to give direction, untuk memberikan pengarahan. Yang berikutnya, to ask people, untuk meminta atau mengajak seseorang. To advise, suggest, or to recommend people, untuk memberikan nasihat kepada orang. Kemudian, to give warning, untuk memberikan peringatan. Dan yang terakhir, to prohibit people, untuk melarang seseorang. Oke, setelah kalian mengetahui pengertian dan tujuan dari notice, berikutnya saya akan jelaskan tentang materi notice yang ada pada buku When English Rings a Bell. Kita akan mulai pada halaman 212. Di situ terdapat perintah, we will work in groups, we will learn to read short notice that we often see around school. Kita akan bekerja secara berkelompok. Kita akan membaca pemberitahuan singkat yang sering kita lihat di sekitar sekolah. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the notice. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita secara teliti membacakan pemberitahuan. Second, we will repeat after our teacher sentence by sentence. Yang kedua, kita akan mengulang yang telah diucapkan oleh guru kita kalimat per kalimat. Dan in groups, we will read the notice to our friends. Kemudian secara berkelompok kita akan membacakan pemberitahuan kepada teman kita. We will take turn and we will correct any mistakes we hear. Kita akan mengerjakannya secara bergiliran dan kita akan memperbaiki kesalahan yang kita dengar. Untuk notice yang pertama, di situ ada tulisan notice. Playground and school grounds close at 10 p.m. Playground dan sekolah tutup pada jam 10 malam. Nah, ini merupakan pemberitahuan ya. Kemudian untuk yang kedua, di situ terdapat gambar ponsel yang disilang ya. Cell phone use is prohibited on school grounds. Penggunaan ponsel dilarang di sekolah. Untuk yang berikutnya ada Safe School Notice, yaitu pemberitahuan keamanan sekolah. Welcome to our school. Visitor must register in the main office. Drugs and weapon prohibited. No trespassing. Nah, di sini pemberitahuannya berisi selamat datang di sekolah kita. Pengunjung harus mendaftar di kantor utama. Kemudian, drugs and weapon prohibited, itu maksudnya narkoba dan senjata tajam dilarang memasuki area sekolah. Untuk yang notice selanjutnya yaitu health notice atau pemberitahuan kesehatan. Di sini bertuliskan no pets on school grounds. Tidak ada hewan peliharaan di sekolah. Nah, di sini maksudnya dilarang membawa hewan peliharaan di sekolah, gitu ya maksudnya. Yang selanjutnya di situ terdapat gambar CCTV. Nah, apa ya kira-kira isi dari notice tersebut? Mari kita baca notice yang berikut ini. This area is protected by video surveillance.
Area ini di bawah pengawasan CCTV atau kamera pengawas. Jadi sekolah ini termasuk sekolah yang aman. Mengapa? Karena diawasi oleh kamera pengawas atau CCTV. Dan untuk notice yang berikutnya, visitors. Nah, di sini berarti pemberitahuan untuk pengunjung, ya. Welcome to our school. Please use main entrance and register at office. Selamat datang di sekolah kita. Gunakan pintu masuk utama dan mendaftar di kantor. Nah, di sini pemberitahuannya untuk pengunjung, ya. Pengunjung sekolah harus masuk melalui pintu utama dan mendaftar di kantor. Oke, kita lanjut pada notice yang berikutnya di halaman 214. Nah, di sini terdapat gambar rokok yang sedang disilang. Nah, di sini ada tulisan, "This is a smoke-free school. Is smoking prohibited?" Nah, maksudnya di sini sekolah ini bebas asap rokok. Kemudian yang bawahnya, "Is smoking prohibited?" berarti dilarang merokok. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa sekolah tersebut bebas asap rokok dan dilarang merokok di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, di situ terdapat tulisan "School bus parking only". Nah, di sini maksudnya pemberitahuan di kawasan parkir, ya. Yang boleh parkir di situ hanya bus sekolah saja. Untuk yang berikutnya, terdapat notice drug-free school zone. Nah, maksudnya di sini sekolah yang bebas narkoba. Nah, ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut bebas narkoba, begitu ya. Untuk yang berikutnya, flush toilet after using. Siram toilet setelah menggunakan. Nah, notis ini kira-kira ada di mana ya? Nah, notis ini biasanya terdapat di toilet. Dan yang selanjutnya, no food or drink in this area. Ada peringatan bahwa tidak boleh ada makanan atau minuman di area ini. Nah, biasanya untuk peringatan seperti ini ada di mana ya kira-kira? Untuk peringatan seperti ini biasanya terdapat di perpustakaan sekolah, ya. Dilarang membawa makanan atau minuman di perpustakaan. Dan untuk notis yang terakhir, di situ terdapat tulisan speed limit 20, 7:30 AM to 4:30 PM. School days. Nah, maksudnya apa dari notis ini? Maksudnya di sini, jika menggunakan kendaraan dibatasi dengan kecepatan 20 km per jam, yaitu pada jam 7.30 pagi sampai dengan jam 4.30 sore hari, atau ketika sekolah sedang berlangsung. Oke, kita lanjut pada aktivitas yang selanjutnya pada halaman 215. We will work in groups. We will learn to write the notice in the correct form. Kita akan bekerja secara berkelompok. Kita akan belajar untuk menuliskan pemberitahuan dalam bentuk yang benar. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara teliti. Second, we will handwrite the notice correctly on a piece of paper. Yang kedua, kita akan menuliskan pemberitahuan secara benar pada selembar kertas. Nah, di sini kalian diberikan contoh tentang penulisan pemberitahuan yang benar. Selanjutnya nanti kalian akan bekerja secara berkelompok untuk membuat notice seperti pada contoh berikut ini. Yang pertama, you can play in the school ground, but you must not bring your dog with you. Cheers, Irfan. Nah, di sini ada pemberitahuan dari Irfan, ya, bahwa dia mengatakan kamu boleh bermain di halaman sekolah, tapi kamu tidak boleh membawa anjing. Yang kedua, Mom, when you see the principal today, please turn off your handphone. Love, Yuni. Nah, di sini ada pemberitahuan dari Yuni kepada ibunya. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa ketika ibunya menemui kepala sekolah hari ini, tolong matikan handphonenya. Oke, itu tadi video pembahasan tentang notice yang ada pada buku When English Rings a Bell kelas 8. Nantikan video pembelajaran yang selanjutnya dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.